Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 26. Mari kita dengarkan. Karena kau panggilan untuk hidup menderita. Sebab itu hai anakku, tidak kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku yang menjadi saksi. Kerjakanlah itu pada orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajak orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memaksakan dirinya dengan suatu kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut olahraga. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai tanda. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang yang jahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang yang percaya Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dan Kristus yang kekal meninggalkan ini. Jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan minta dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia dapat menyangkal dirinya. Berkat nasihat dalam hati oleh Yesus. Ingatlah, mempersiapkanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah. Maka jangan mereka berkata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengajarkan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tapi dasar yang dikatakan Allah itu teguh, dan materialnya ialah Tuhan mengenai siapa punyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan tidaklah meninggalkan kejahatan. Dan rumah yang besar bukanlah hanya terdapat perabot emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menjadikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang untuk dipakai Tuhannya, dan sediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera, dan yang sama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dijari-jari, yang bodoh dan tidak layak. Kau tahu bahwa soal itu menyuruh kebenaran. Namun seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar sabar, dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memilih mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari juga iblis yang mengikat mereka kepada kehendaknya. Ya Tuhan, apa yang surga, tepatkan Tuhan segala kecemasan, ketakutan, rendah, yang lain. Allah apa yang surga, apa yang Yesus. Aku membebaskan Tuhan, aku mempersahabat Tuhan. Kecemasan, ketakutan, gelisah, ketakutan, dalam